بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يفطر بسبق ماء جوف مغتسل النحو جنابه كحيض ونفاس إذا كان الاغتسال بلا انغماس. Artinya adalah tidak batal puasa seseorang apabila seseorang mandi junub. Ketika dia mandi junub, maka masuklah air itu ke dalam tubuhnya dari rongga-rongga badannya tanpa disengaja. Dengan catatan tidak batal bilang gimasin kalau mandi junubnya itu tidak dengan menyelam. Falau ghassala udhunayhi fil janabah fasabaqal ma'u min ihdahima li jawfihi lam yuqtir. Jikalau orang yang junub tadi membasuh telinganya dalam keadaan berpuasa, kemudian air itu masuk ke telinganya, ke dalam, dari telinganya ke dalam tubuhnya, maka juga tidak membatalkan dengan syarat tidak disengaja. Wa in amkanahu imalatu ra'sihi awil ghuslu qabla al-fajri, sekalipun memungkinkan baginya untuk membasuhnya dalam keadaan memiringkan daripada kepalanya. Ketika dia basuh yang kanan misalnya, dia miringkan telinganya itu sehingga tidak mungkin masuk, tapi dia tidak lakukan. Awil ghuslu qabla al-fajr, walaupun juga memungkinkan baginya untuk mandi sebelum fajar. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwasanya orang yang mandi junub ketika mandinya tidak dalam keadaan menyelam, maka puasanya tidak akan batal gara-gara air masuk dari lubang-lubang badan tersebut. Dikarenakan memang kalau mandi junub itu diharuskan untuk meratakan air junub ke seluruh badan. Batasannya mana? Haddul zahir. Mana yang bisa dilihat dari badan kita wajib dibasuh. Di lubang telinga kita, kalau bisa dilihat oleh teman kita, mana yang bisa dilihat oleh teman kita harus terkena dengan air junub itu. Semuanya, hidung kita, makanya perlu di sana mubalaghah. Mubalaghah itu keterlaluan atau memperhatikan supaya nanti air itu merata ke seluruh tubuh kita ketika mandi junub. Atas dasar keharusan inilah maka hukum syar'i merukhsah apabila nanti ketika junub masuk air tanpa disengaja ke dalam tubuh kita melewati rongga-rongga di badan kita. Nanti ini dikecualikan kalau seseorang itu mandi sunnah atau mandi untuk mendinginkan badan. Ketika seseorang itu mandi untuk mendinginkan badan atau melakukan sunnah, kemudian dia sengaja memasukkan air ke dalam telinganya, ke dalam hidungnya, kemudian air itu masuk ke tubuhnya, maka puasa seseorang itu menjadi batal. Karena di bulan puasa dimakruhkan mubalaghah, keterlaluan di dalam membasuh daripada lubang-lubang yang ada di badan kita. Begitu pula juga kemarin sudah kita bahas madmadah,
madmadah, yaitu berkumur-kumur di bulan, berkumur-kumur ketika wudu hukumnya sunnah. Begitu juga istinsyaq disunnahkan. Tetapi kalau di bulan Ramadan dilarang mubalaghah, dilarang dengan keterlaluan. Apabila di bulan Ramadan seseorang berkumur-kumur dengan keterlaluan, kemudian masuk air itu ke perutnya, ke lehernya, maka membatalkan puasa. Maka dari itu perlu kita hati-hati, jangan sampai kita lelah beribadah kepada Allah, menahan haus dan lapar, ternyata apa yang kita lakukan sia-sia. Yang lebih bahayanya lagi adalah ketika kita mengira bahwa diterima, ternyata batal. Perlu kita belajar. Mudah-mudahan Allah merahmati kita.